Ini hari pertama guru masuk kerja. Melihat siswa berdiri di tempat sampah, ia bertanya apa yang terjadi. Siswa bilang, wali kelas bilang aku bodoh, selalu gagal dalam pelajaran. Mendengar itu, ia kaget, matanya melirik ke dalam kelas. Berdiri ke sebelah siswa, memperkenalkan namanya, Clark, lalu bertanya ke siswa. What's my name again? It's Mr. Clark. Oh, see? You just learned something. Let's get you out of there. Langkah kecil ini mengubah hidup siswa. Ia rendah hati, mengubah nasib siswa. Clark mengajar selama 4 tahun di desa, di bawah ajarannya. Setiap tahun, sekolah ini menempati urutan pertama di desa. Orang tua berterima kasih padanya. Kepala sekolah menghormatinya. Clark adalah guru terbaik di kota ini. Ia dengar, New York sangat butuh guru yang baik. Jadi ia mengundurkan diri, walaupun orang tuanya keberatan. Tapi ia tetap datang ke New York, untuk mewujudkan impiannya. Tapi tidak sesuai kenyataannya. Sekolah di kota memandang rendah guru di desa. Bahkan jika resumenya bagus, masih tetap ditolak. Clark tidak menyerah. Ia terus mencari, tapi biaya hidup di kota tinggi, uangnya hampir habis. Malam hari, Clark bekerja di restoran. Pagi hari, ia mencari sekolah. Tiba di satu hari, ia berdiri di depan pintu sekolah, melihat siswa memukul guru. Ia dengan cepat melerai. Untungnya, kepala sekolah keluar, menghentikan perkelahian. Guru itu marah dan mengundurkan diri. You can have the little bastards. I can start right now. Kepala sekolah melihat resumenya, memberinya untuk mengurus satu kelas. Murid belajar dengan giat, tapi mata Clark mengarah ke satu kelas. Isinya murid sedang tidak belajar. Kepala sekolah bilang, kelas ini, kelas yang paling terburuk di sekolah. Baru setengah tahun, 6 guru tidak betah. Mendengar itu, Clark ingin mengajar di kelas ini. Kepala sekolah mintanya untuk pikir lagi. Tapi ia sudah yakin, ia percaya bisa mengajari mereka. Hari pertama, ia mengajar di kelas ini. Shamika, don't do that. Nama siswi ini Samika. Ia adalah ketua kelas. Di bawah pimpinannya, murid tidak memperdulikan Clark. Pulang sekolah, kelas berantakan. Clark baru keluar sekolah. Melihat mobilnya sudah dicoret. Mengajari murid di kelas itu tidak semudah yang ia pikirkan. Clark mendapat sebuah ide. Hari kedua, murid masuk ke dalam kelas. Tatapan mereka kaget. Ruang kelas telah dicat baru. Clark pakai cara ini, mengajar murid cara pakai cat yang benar. Tapi ia tidak dianggap. Bahkan kepala sekolah memperingatinya. Jangan main-main di kelasku. Clark tidak dihargai. Sekarang situasinya semakin parah. Agar murid bisa mendengarkannya, ia coba berbagai cara. Juga menetapkan aturan baru, untuk menarik perhatian murid. Tapi tidak ada yang memperdulikannya. Bel sekolah berbunyi. Murid bergegas berlari keluar. Kali ini, murid tidak berhasil. Karena Clark kunci pintu kelas. Itu adalah aturan pertama. Besok kalau pergi makan, harus antri. Jika tidak, semua akan tinggal di kelas. Siswa enggan berbaris. Samika mendahului barisan. Clark yang tahu, menghentikan semua murid. Shamika, did you cut in line? No, sir, I did not. Clark beritahu, jika ada satu orang yang tidak ikut aturan, semua orang akan kena juga imbasnya. Di bawah tatapan murid lain, Samika hanya bisa patuh. Clark pikir semua akan berjalan lancar. Esok harinya, saat ia masuk kelas, semuanya kacau. Tembok penuh kata kasar. Semua barang berantakan. Clark sadar, sangat sulit untuk mendidik mereka. Hari itu, Clark bahas masalah ini. Tapi tidak ada siswa yang mengakui perbuatannya. Bahkan mereka tidak mengerjakan mereka hanya melakukan sesuatu yang mereka suka. Samika menoleh ke belakang, berbisik. Clark marah. Look at me. Go to hell! Semua murid terkejut. Ia berkemas dan pergi dari sini. Lalu menemui temannya, mengeluh. Pertama kalinya ia menyerah. Tapi teman membujuknya. Clark berubah pikiran. Akankah kali ini ia berhasil? Guru ini sangat aneh. Ia bawa 20 kotak susu. Jika dalam 15 detik, murid mendengarkan, mereka akan diberikan hadiah. Clark sengaja minum, untuk menggoda murid. Murid mulai mendengarkan. Susu mulai diminum habis. Tulisan di papan tulis hampir penuh. Kelas yang dianggap terburuk mulai mendengarkan pelajaran selama 5 menit. Bahkan ada yang tunjuk tangan bertanya. Clark pura-pura muntah.
Semua murid tertawa, agar bisa lebih dekat dengan murid. Clark main lompat tali dengan mereka. Lompat tali yang terlihat mudah, ternyata membuatnya malu. Setiap kali jatuh, murid menertawakannya. Coba lagi dan lagi. Clark bisa menguasainya. Lalu beritahu ke murid, selama kamu mau belajar, semua pasti bisa. Kepala sekolah yang melihatnya, memanggil Clark ke ruangannya. Mereka sudah jadi kelas terburuk di sekolah. Kamu malah mengajak mereka bermain. Clark tidak senang. Ia bertaruh, di saat ujian kelulusan, semua murid aku pasti bisa lulus. Itu mustahil. Clark kembali ke kelas, mengulangi kata-kata kepala sekolah, menyalakan korek api, beritahu murid, kalau tidak ingin dilihat rendah, ayo maju ke depan, ambil lilin. Kita sama-sama berjuang. Murid satu persatu maju. Mereka sangat menyukai guru ini. Saat pelajaran sejarah, murid mendengar dengan tenang. Tapi Clark menyadari, pelajaran terlalu membosankan. Mereka terlihat lesu dan tidak konsen. Ia merubah isi pelajaran jadi lirik rap. Di kelas, Clark nyalakan musik dan rap. Ini bekerja dengan baik. Murid mulai paham. Kelas di sebelah iri melihatnya. Berharap bisa punya guru seperti itu. Aku seorang pria yang tahu sejarah 5000 tahun. Tak lama, Samika tidak kerjakan per. Clark datang ke rumahnya, menyadari, Samika bukan orang kaya. Sepulang sekolah harus urus rumah, tapi juga mengurus ketiga adiknya. Tidak ada waktu kerjain per. Clark membantunya urus rumah. Jadi Samika bisa kerjain per dengan tenang. Lalu Troy. Pelajarannya sangat buruk. Keluarganya tidak peduli, menyerah dengannya. Tapi Clark tidak menyerah. Ia mengajari Troy. Walaupun Troy temperamen, tapi Clark dengan sabar mengajarinya. Karena terlalu bekerja keras, tubuh Clark melemah. Saat mengajar, ia batuk terus-menerus, lalu jatuh pingsan. Murid melihatnya, lalu tertawa. Mereka pikir Clark sedang bersandiwara. Murid memanggilnya, tapi tidak ada respon. Murid panik. Clark dibawa ke rumah sakit. Raut wajah murid sedih. Dokter bilang, ia terkena pneumonia, karena terlalu lelah. Meski tidak menular, tapi ia harus banyak istirahat. Tapi ujian sekolah murid hampir tiba. Clark mengabaikan kesehatannya, merekam video mengajar dari rumah. Siswa belajar dari video. Kepala sekolah kaget. Murid mendengarkan pelajaran. Walaupun Clark tidak ada di kelas, tapi ia tahu setiap murid di sana sedang apa. Alita, is that gum? Turn around and face me. Ia mengenal murid lebih dari orang tua mereka. 2 minggu kemudian, ia kembali. Ia masuk kelas dengan marah. Karena murid masih gagal dalam ujian. Ujian kelulusan tinggal seminggu. Ia tahu mereka sudah belajar dengan giat. Hanya saja, mereka tidak dikenali. Everyone thinks we're losers, Mr. Clark. Mereka tidak berani menghadapi. Clark dengan serius beritahu, ujian adalah rintangan penting dalam hidup. Aku yakin kalian pasti bisa. Ujian ini sangat penting untuk kalian. Akan buat masa depan indah. Dengar ini, Troy tersenyum menghina. Hari ujian, Troy bertemu dengan kedua temannya, menyuruh mereka mencuri. Clark tahu Troy akan dapat masalah, jadi menghentikannya. Ada 2 pilihan. Yo, you want in this way or in that way, payaso? Which way? Come on. Troy sedikit ragu. That way. Ia belum paham, apa ini pilihan yang tepat. Clark membawanya ke kelas. Ujian dimulai. Clark menunggu dengan grogi. Think they're as nervous as we are? I'm not nervous. Fantastic. Ujian selesai. Melihat murid santai, Clark sedikit tenang. Sebelum nilai keluar, ia mengajak murid nonton pertunjukan Broadway. Murid senang, terutama Troy. Ia sangat girang. Saat mengantri, semuanya sampai, kecuali Troy. Clark datang ke rumah Troy. Ia melihat kekacauan. Ia juga melihat sebuah gambar. Troy yang gambar. Clark tahu, Troy punya bakat melukis. Ia pergi cari Troy, menemukan Troy ada di tempat sampah dalam keadaan berdarah. Ternyata ayah tirinya melakukan kekerasan. Beberapa tahun ini, Troy hidup di keluarga ini. Agar kejadian ini tidak terulang lagi, Clark sementara membawanya ke rumah kepala sekolah. Di hari pengumuman nilai ujian, Clark menyiapkan piala. Setiap anak dapat piala berbeda. Walau piala kecil, tapi bagi murid, sesuatu yang berharga. Selanjutnya, pengumuman nilai ujian. Murid grogi. The 6th grade class tested higher than any other class. You even tested higher
than the honors class. Semua kerja keras ini tidak sia-sia. Murid yang dianggap sampah menciptakan keajaiban dalam setengah tahun. Semua berkat kerja keras Clark, membimbing murid ke jalan yang benar. Film ini berdasarkan cerita nyata. Clark jadi guru legendaris di Amerika. Tugas guru bukan hanya mengajar, tapi menjadi orang tua. Judul film ini, The Ron Clark Story. Film yang sangat mengedukasi.